Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intisari Kholisoh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan mempresentasikan laporan observasi pengembangan perangkat pembelajaran di MEN 3 Blitar. Yang pertama yakni telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong. Dari arti kurikulum tersebut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan telaah saya, MEN 3 Blitar sudah menggunakan K13. Begitupun guru pamong kami sudah memenuhi komponen-komponen yang diterapkan sangat lengkap di RPP dan sudah sesuai dengan kaedah perumusan RPP. Perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong saya adalah kalender pendidikan, penentuan pekan efektif, silabus, prota, dan promes, penetapan KKM, dan lain-lain. Di sini bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang kedua, telaah strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil telaah saya, strategi pembelajaran yang dilakukan MEN 3 Blitar menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning melalui metode diskusi, penugasan, maupun tanya jawab dan metode ceramah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal 1. Peserta didik untuk mencapai berbahasa. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar. Yang keempat, meningkatkan pelajaran kajian akidah. Selanjutnya yang ketiga, telaah sistem penilaian. Berdasarkan telaah saya, hasil sistem penilaian telah sesuai Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan yang meliputi aspek pertama, pengetahuan atau aspek kognitif dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang kedua, aspek keterampilan atau psikomotorik. Penilaian ini dilakukan dengan praktek untuk mengimplementasi pengetahuan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Dengan praktek ini, pendidik dapat mengetahui secara langsung apakah pengetahuan yang diketahui peserta didik hanya sebatas mengetahui saja atau benar-benar menguasai. Yang terakhir, aspek sikap sosial dan spiritual. Disinilah penanaman karakter siswa yang diikuti perkembangannya, pengetahuan dan keterampilan peserta didik menjadi tidak berarti jika dalam implementasinya tidak didasari dengan sikap sosial dan spiritual. Yang keempat yakni rancangan RPP. Hasil telaah saya, rancangan RPP dari guru pamong kami sudah sesuai dengan silabus. Pembuatan RPP ini bertujuan agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, dan menantang, dan juga memotivasi peserta didik. RPP guru pamong saya juga sudah memuat komponen-komponen RPP seperti halnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran. Hasil telaah saya, media pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan ketentuan perumusan media pembelajaran yang tertuang dalam Perkemendikbud. Media pembelajaran yang diterapkan oleh guru di MEN 3 Blitar yakni diantaranya LCD, laptop, dan papan tulis.
Lah, LCD ini biasanya digunakan guru untuk menampilkan video pembelajaran seperti halnya hiwar dan lain-lain. Sedangkan laptop untuk menampilkan video pembelajaran berbahasa Arab. Yang keenam, pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang telah dikembangkan telah sesuai dengan ketentuan perumusan bahan ajar yang berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. Dengan LKS yang menarik, dipaparkannya dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bagan dengan warna menarik dan latihan. Ya, ini bertujuan untuk membantu peserta didik melancarkan KBM berlangsung. Yang ketujuh, pengembangan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini telah dirancang dan dikembangkan sesuai kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran kelas 10 Mantiga Blitar. Lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuknya interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik. Yang terakhir, yakni pengembangan perangkat penilaian. Pengembangan perangkat penilaian guru pamong saya telah sesuai dengan ketentuan perumusan perangkat penilaian untuk menyusun RPP. Beberapa aspek yang mempengaruhi penilaian yakni aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan penilaian pengetahuan ini menggunakan tes tulis yang terdiri dari soal, uraian, latihan, antaranya soal istima, hiwar, qiraah, dan kitabah. Sekian dari saya, Intisari Kholiso. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan. Yakfi hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.